Saya beri judul, Tanggapan terhadap Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Pelayanan Pastor Andi Simon dihentikan. Kabar baik bagi 3 orang pendeta yang pernah mendatangi pastor di Geraha IHS. Benarkah demikian? Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang penting dan menarik, tetapi praktis dan sederhana. Saya beri judul, Tanggapan terhadap Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Pelayanan Pastor Andi Simon dihentikan. Kabar baik bagi 3 orang pendeta yang pernah mendatangi pastor di Geraha IHS. Benarkah demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan ulasan dari seorang hamba Tuhan besar, yaitu hambanya Pendeta Dr. Mangapul Sagala MTH. Beliau membahas satu topik berkaitan dengan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon yang memang pada hari Minggu yang lalu resmi dihentikan sementara. Perlu saya memberi penekanan kepada kata sementara, demi kebaikan bersama, untuk menghindari kerumunan, karena salah satu dari protokol kesehatan yang ketat adalah menjaga jarak atau dihindarkan, dijauhkan dulu dari kerumunan orang banyak. Kita tahu bersama, pelayanan namanya Pastor Andi Simon makin hari makin banyak orang berdatangan, bukan hanya dari sekitar Balikpapan, bukan hanya sekitar RT, RW, kelurahan, kecamatan, tempat di mana hambanya Pastor Andi Simon melayani di Geraha IHS. Tidak. Tapi dari berbagai provinsi, kabupaten, kota dari Indonesia. Dan tentunya kita tahu bersama, pandemi virus corona saat ini sudah mencapai 2 juta orang lebih yang positif. Dan yang meninggal sudah puluhan ribu orang. Kita sungguh prihatin. Kita tidak tahu sampai kapan ini selesai. Oleh karenanya, saya selipkan pada kesempatan ini, mari kita berdoa bagi bangsa kita. Karena itu menjadi salah satu tugas, kewajiban, tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, sebagai tubuh Kristus gereja Tuhan, untuk berdoa syafaat bagi bangsa kita, bagi para pemimpin kita, siapapun mereka. Sehingga diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, panjang umur, diberikan Tuhan hati yang arif dan bijaksana, langkah-langkah yang strategis dan tepat, dibukakan Tuhan jalan sehingga mereka boleh menuntaskan pandemi virus corona ini, sehingga kehidupan boleh berjalan kembali normal seperti sedia kala di mana sebelum terjadinya virus corona. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya, benarkah ketika pelayanan hambanya Pastor Andi Simon dalam doa kesembuhan secara tatap muka itu dihentikan sementara, menjadi kabar baik bagi ketiga orang pendeta yang pernah mendatanginya di Geraha IHS, yang mana dengan tegas meyakini, menyampaikan pesan roh, hentikan itu pelayanan, kalau tidak Tuhan yang segera akan menghentikannya. Benarkah ini menjadi kabar baik bagi mereka? Saudaraku dikasihi Tuhan, kita boleh berbeda pendapat karena perbedaan itu indah. Tapi jangan sampai karena perbedaan pendapat antara saya dengan orang lain membuat kita bermusuhan. Tidak. Itu sangat tidak wise, sangat tidak dewasa. Perbedaan itu indah. Yang penting dan yang dibutuhkan di dalamnya adalah kedewasaan menyikapi perbedaan. Menurut saya, barangkali
Kalau tertawa, tersenyum sebentar, ya boleh-boleh saja. Ketiga orang pendeta ini. Karena apa? Karena memang jelas pelayanan doa aliran kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus yang dilakukan oleh hambanya Pastor Rani Simon secara tatap muka memang benar dihentikan sekarang. Tapi jangan lupa kata sementara demi kebaikan bersama. Dengan kata lain, saya ingin menegaskan kepada kita semua, penghentian sementara pelayanan hambanya Pastor Rani Simon dalam doa kesembuhan kepada orang-orang yang membutuhkan doa oleh karena mereka sakit dari latar belakang sakit penyakit yang berbeda-beda, tidak bisa dikategorikan menjadi kabar baik bagi ketiga orang pendeta ini. Karena apa? Karena bukan ditutup secara permanen, tapi dihentikan dalam waktu yang sementara sampai dilihat kapan waktu yang terbaik di mana kondisi keadaan virus corona sudah mulai berkurang atau sudah mulai ke arah yang lebih baik penuntasan dan penyelesaiannya. Jadi perlu saya sampaikan kepada kita, kita tidak bisa picik mengerti memahami ini. Saya tidak berkata hambanya pendeta doktor menghapus segala picik dalam menyimpulkan ini, tidak. Bahkan sampai sekarang pun beliau belum memberikan komentar apakah pelayanan hambanya Pastor Rani Simon sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atau tidak. Katanya dalam waktu dekat ini beliau akan memberikan tanggapan. Beliau mungkin barangkali berdoa dulu, mohon tuntunan pimpinan Tuhan, jangan sampai salah mengambil keputusan. Atau beliau mungkin coba untuk mempelajari dulu lebih dalam siapa ini Pastor Rani Simon, bagaimana pengajarannya, apa yang dilakukan, bagaimana sepak terjangnya, dan seterusnya. Sah-sah saja. Kalau misalnya nanti hambanya pendeta dokter menghapus segala, menurut yang kita yakini tidak sesuai, kita kembali memberikan tanggapan kepada beliau. Ini bukan bicara tentang tidak menghormati atau kurang menghormati. Saya sangat menghormati sesepuh yang senior, termasuk hambanya pendeta dokter Stephen Tong, termasuk hambanya pendeta dokter menghapus segala. Tapi ketika nanti dari hati nurani saya, dari keyakinan kepercayaan saya, dari pengertian, pemahaman, penggalian saya akan firman Tuhan tidak sesuai, saya pun nanti siap untuk memberikan respon, tanggapan yang terang benderang, eksplisit kepada hambanya pendeta dokter menghapus segala. Sah-sah saja. Karena YouTube sudah menyiapkan satu kolom yang saya lihat di situ ada pers. Pers artinya berhak memberikan hak jawab ketika menurut kita tidak sesuai dengan yang kita yakini, imani, dan percayai. Ya, saya pikir hambanya pendeta dokter menghapus segala menganggap bahwa hambanya pendeta dokter Stephen Tong adalah senior dan sesepuhnya. Pendeta dokter Stephen Tong pun dalam konteks tertentu berkaitan dengan mujizat, saya berbeda dengan beliau yang saya hormati. Karena banyak mutiara kebenaran saya dapatkan lewat pengajaran hambanya pendeta Dr. Stephen Tong. Tapi dalam konteks mujizat saya berbeda. No problem, sah-sah saja. Yang penting kita jangan mengucapkan kata-kata yang menghina, melecehkan, merendahkan. Tidak. Kita tetap menaruh hormat kepada yang lebih senior, lebih tua daripada kita. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak tepat, kita harus punya nyali keberanian untuk menyatakan apa yang seharusnya kita harus katakan. Jadi saya secara pribadi salam kenal kepada hambanya pendeta dokter menghapus segala. Saya pendeta Berton Nababan yang mana Bapak kutip di ulasan Bapak berkaitan dengan 3 orang pendeta. Bapak menyebutkan JSAAU. Itulah saya, pendeta Berton Nababan. Salam kenal, salam hormat kepada Bapak. Sekalipun saya belum pernah bertatap muka langsung dengan Bapak dan belum begitu banyak menggali tentang doktrin ajaran yang Bapak ajarkan, tapi yang jelas salam dari adik saya Lumba Nababan, pemilik Urban Channel. Beliau katanya pernah kasih makalah kepada Bapak berkaitan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus dari konteks Gereja Ortodoks Indonesia.
Adik saya Lumba Nababan bercerita kepada saya, pas waktu seminar di Medan, Bapak sebagai pembicara utama di seminar itu, adik saya saat itu datang di sana menghadiri seminar Bapak. Dan saat itu ada kesempatan bagi adik saya menyampaikan makalah mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus kepada Bapak. Beliau bercerita kepada saya, makanya saya tahu menceritakannya saat ini pada kesempatan ini. Kita tunggu konten Bapak berkaitan dengan ulasan Bapak kepada hambanya Pastor Adi Simon. Kalau memang menurut yang saya pikirkan, mengerti, pahami, sesuai, ya puji Tuhan. Tapi ada sedikit angin segar bagi saya mengenai hambanya Pendeta Dr. Mengabul Sagala. Karena beliau juga dipakai oleh Tuhan dalam karunia kesembuhan. Sekalipun beliau katanya cepat-cepat berdoa supaya jangan itu yang menonjol, tapi karunia mengajar. Ya saya pikir itu doa yang benar disampaikan kepada Tuhan. Kalau memang meyakini karunia mengajar yang menjadi dominan, ya silahkan saja. Tetapi tidak meniadakan karunia kesembuhan. Jadi kelihatannya ada sedikit miripnya ini. Karena ternyata hambanya Pendeta Mengabul Sagala juga sering melihat dan menyaksikan di dalam ibadah KKR yang dipimpin. Ada juga orang yang sembuh. Tetapi kita lihatlah bagaimana konten hambanya Pendeta Dr. Mengabul Sagala. Kami yang junior ini mesti berani untuk memberikan tanggapan dan mohon dihargai. Tetapi berikutnya saya perlu sampaikan kepada hambanya Pendeta Dr. Mengabul Sagala pada kesempatan ini. Tolong Bapak kasih masukan, wejangan, nasihat kepada saudaraku Patri Smith, supaya beliau yang pertama yang masih muda bisa memiliki roh kontrol diri dan sifat rendah hati yang lebih baik ke depan. Karena saya lihat di dalam konteks Bapak membahas mengenai Pastor Adi Simon, pelayanannya dihentikan, kabar baik atau kabar buruk, saya melihat Bapak secara khusus mengomentari Patri Smith. Tolong kasih masukan, karena saya sudah memberikan tanggapan kepada Patri Smith. Karena beliau menuduh hambanya Pastor Adi Simon, termasuk juga Pendeta Yesaya Pariaji dan juga Philip Mantopa. Mereka itu penipu dan perusak umat Allah. Saya tidak mengurusi hambanya Pendeta Yesaya Pariaji dan juga Pastor Philip Mantopa. Secara khusus yang sedang saya geluti sekarang ini adalah Pastor Adi Simon. Ketika beliau menyebut Pastor Adi Simon penipu, kenapa saya harus memberikan tanggapan? Karena saya sudah mempelajari siapa Pastor Adi Simon sebelum bertobat, bagaimana proses pertobatannya, apa harga yang harus dibayar, dan bagaimana doktrin ajarannya. Saya kasih tahu bocorannya kepada hambanya Pendeta Dr. Mengabul Sagala. Karena saya sudah lebih dahulu mendalami tentang Pastor Adi Simon, sekalipun menurut saya masih banyak yang perlu saya pelajari. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati, suka berbagi kasih kepada sesama. Beliau adalah sahabat dari orang-orang sakit. Bahkan beliau selalu menyuarakan dengan lantang, "Aku bukan penyembuh, tapi Yesuslah sang penyembuh. Aku hanya jongos, budak hamba, doulos Kristus." Itu berulang-ulang beliau sampaikan. Jadi kita tunggu ulasan hambanya Pendeta Dr. Mengabul Sagala. Tapi yang jelas dalam konteks ini saya mau menegaskan setegas-tegasnya. Ketika orang pendeta yang pernah mendatangi hambanya Pastor Adi Simon ke Geraha YHS sekitar bulan Februari lalu, ini bukan kabar baik bagi dia. Karena apa? Dihentikan sementara demi kebaikan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara jangan sampai ada yang berkerumun atau menjaga jarak satu dengan yang lain. Dalam waktu Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, yang barangkali saya tidak tahu apakah 1 minggu, 2 minggu atau berapa lama lagi, kembali pelayanan hambanya Pastor Adi Simon secara tatap muka akan dijalankan. Yang jelas, pelayanan Pastor Adi Simon apakah berhenti? No, tidak. Karena apa? Ada pelayanan setiap jam 5 pagi, bahkan saya lihat akhir-akhir ini hambanya Pastor Adi Simon bekerja sama dengan pastor senior beliau, Pastor Iusak. Aku ditolong Tuhan. Pastor Adi Simon yang sebelumnya sebetulnya sudah tidur, tapi demi mendukung, mensupport
gembala seniornya atau bapak rohaninya, beliau juga siapkan waktu untuk terganggu tidurnya. Karena sampai jam 9 malam saya lihat belum selesai. Karena hambanya Pastor Yusak membawa firman Tuhan, Pastor Andi Simon memimpin dalam doa mujizat kesembuhan. Setiap jam 5 pagi ada live. Bahkan sebelum jam 5 pagi mereka bangun lebih awal mendoakan pokok-pokok doa yang dimasukkan lewat WA group yang sudah 85 lebih. Jadi tidak pernah berhenti pelayanan. Tapi paling tidak lebih banyak waktu istirahat hambanya Pastor Adi Simon sekarang supaya lebih fit, lebih segar, lebih fresh lagi. Nanti ketika sudah waktunya Tuhan kembali dibuka Tribun Healing Center Geraha YHS, beliau sudah memiliki fisik yang prima, tidak lagi seperti masa sebelumnya karena banyaknya orang yang datang berjubel sampai sempat drop fisik beliau. Kita doakan hambanya Pastor Adi Simon dikarenakan Tuhan kekuatan kesehatan panjang umur. Jadi kesimpulannya praktis saja. Penghentian sementara pelayanan hambanya Pastor Adi Simon dalam pelayanan doa kesembuhan secara tatap muka bukanlah kabar baik bagi ketiga orang pendeta yang pernah datang ke Geraha YHS. Karena bukan ditutup oleh Tuhan secara permanen, tetapi dihentikan sementara oleh pemerintah setempat demi kebaikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.